Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Kafan Perawan. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Karno, seorang bujang yang usianya sudah matang, bahkan sering dipanggil bujang lapuk. Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seorang memberi pekerjaan padanya. Kuli panggul, pacul, tandur, apapun itu dia lakoni untuk menyambung hidupnya. Maklum, di usia yang hampir kepala empat, dirinya belum juga mendapatkan jodoh. Itu alasannya menjadikan bujang lapuk itu lebih sibuk bekerja daripada di rumah tanpa permaisuri. Ia menjadi tambatan hati. Membosankan, pikirnya. Hidup Karno miskin. Orang tuanya hanya seorang buruh tani, sama seperti dirinya. Pendidikan formal, Karno hanya mengenyam bangku SD. Sampai singkat cerita, Karno benar-benar dibantu oleh Pak Carik untuk menyunting Dewi, sang pujaan hatinya. Pesta pernikahan sederhana, tamu undangan yang hanya dihadiri tetangga dekat saja. Semua itu tak mengurangi rasa bahagia dari kedua mempelai pengantin. Bunga-bunga bermekaran di hati Karno dan Dewi. Mereka benar-benar saling mencintai. Suasana malam pengantin, hari-hari yang berlalu, mereka jalani dengan gairah yang menggebu. Sampai akhirnya Dewi mengandung. Sayangnya, nasib baik tak berpihak pada Karno. Saat kandungan Dewi memasuki usia 30 minggu, tak satu pun pekerjaan Karno peroleh. Bahkan Pak Cari yang biasanya getol memberinya pekerjaan, kini sama-sama paceklik. Karno benar-benar memutar otak untuk tetap bisa mendapat rupiah, meski nyatanya tetap kurang. Beruntungnya, Karno, Dewi tetap sabar dalam kondisi kesulitan itu. Padahal beberapa bulan lagi, bayi mereka akan lahir. Itu artinya bertambah pula kebutuhan hidup keluarganya. Bagaimana ini, Mas? Sebentar lagi anak kita lahir. Aku sudah gak ada tabungan buat bayar dukun beranak, Mas. Keluh Dewi seraya mengelus perut buncitnya. Karno menatap sekilas wajah istrinya. Pandangannya beralih ke arah perut, kemudian beralih ke sisi yang lain. Ia lantas mengembuskan napas, menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya. Sabar ya, Wi. Aku juga lagi berusaha. Dewi diam. Di matanya tersirat pasrah pada keadaan hidup yang tengah dijalani. Karno beranjak dari duduknya, menghampiri Dewi, lalu mengelus penuh rasa sayang pada buah hati yang ada dalam perut Dewi. Bapak mau keluar dulu ya, mau cari rezeki buat adik. Jagain emak, ndak boleh nakal, pinta lelaki itu. Suaranya lirih tapi penuh penekanan, seperti ia yakin bahwa bayi dalam perut itu mendengar ucapannya. Dewi yang mendengar hanya tersenyum. Jemarinya membelai rambut suami yang sedikit lepek karena keringat. Doain ya, Wi, aku dapat pekerjaan, pinta Karno. Dewi mengangguk, memberi izin pada Karno yang kemudian menyeret langkah keluar rumah. Karno pun keluar rumah dengan berjalan kaki, dengan tujuan entah kemana. Ngeri memang, tapi bisa jadi kaya. Jangan main-main kalau kamu mau melakukan itu. Sayup suara orang ngobrol dari kejauhan tertangkap indera pendengaran Karno. Ia menghentikan langkah untuk sesama menyimak kelanjutan obrolan yang belum sepenuhnya jelas. Siapa yang berani melakukan itu? Kurasa hanya orang yang sudah pesan hidup. Tak jelas siapa pemilik suara itu. Karno lantas menggeser langkah agar lebih dekat dengan warga yang tengah asik mengobrol. Ia berdiri di sebelah pohon yang tak jauh dari pos kamling itu. Kalau pingin kaya, anak, istri, bahkan nyawa tak jadi soal bagi siapapun. Benar tidak, Dul? Terdengar oleh Karno. Heru tengah berpendapat. Kalau aku sih mendingan miskin, yang penting tetap bisa menikmati hidup.
Obrolan masih berlanjut. Karno terus mengamati dari sisi yang tidak diketahui oleh kumpulan orang-orang itu. Pikiran Karno bekerja. Kala salah seorang di antara kerumunan itu menyebutkan cara mendapatkan banyak uang dengan cepat dan mudah. Meski resiko demi resiko akan dihadapi suatu saat nanti jika nekat melakukan hal bodoh itu. Benar Dul, perawan yang matinya hari Selasa Kliwon. Kain kafannya bisa dijadikan media untuk pesugihan, ucap Heru antusias. Lah mengkosong. Tak setuju dengan ucapan Heru. Ahyar nyeletuk tak percaya. Ya kalau kamu gak percaya terserah sih, jawab Sidul tanpa menatap wajah rekannya. Sementara sepasang mata Karno terus mengawasi, dan telinga yang dipasang betul-betul ternyata membuahkan hasil. Kain kafan perawan bisa bikin kaya, gumam Karno. Sejenak ia tak yakin, tapi rasa penasaran terus menggelayut otaknya, membuat calon bapak itu kembali menyimak obrolan tetangga. Rungokno, pesugihan ini sebenarnya lebih efektif, celetuk Sidul. Maksudmu apa? Ahyar menyela. Sementara Heru fokus pada apa yang akan diucapkan Sidul. Efektifnya di bagian mananya Dul? Tanya Heru terpancing. Ya efektif karena lebih cepat. Kita gak perlu datang ke tempat-tempat pemujaan untuk mencari wangsit. Begitu, tegas Sidul. Ayam menggeleng. Sementara Heru mengangguk paham. Wis, ngomongin yang begituan mustahil, pangkas Ahyar. Ia lantas berdiri, menyingsing sarung yang sedari tadi melindunginya dari nyamuk, lalu meraih senter untuk memulai keliling desa. Sidul dan Heru mengakhiri obrolan setelah meneguk sisa kopi milik masing-masing. Mereka lantas menyusur Ahyar yang sudah duluan keliling desa. Karno tercengung saat dalam benaknya ada dorongan untuk melakukan hal bodoh itu. Tapi ia sadar tidak semudah itu untuk mendapatkan perawan yang mati di hari Selasa Kliwon. Karno menggeleng. Mustahil. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karno lantas segera pulang karena khawatir dengan istrinya yang tengah mengandung. Pintu rumah sengaja ditutup perlahan. Karno melangkah masuk kamar tanpa hasil apapun. Padahal niatnya keluar rumah tadi untuk mencari kabar pekerjaan, tapi nihil. Loh, sudah pulang mas? Tanya Dewi seraya bangun dari tidurnya. Karno tak menjawab. Benaknya masih penuh dengan cerita pesugihan yang baru didengarnya, membuat laki itu tak sadar istrinya bertanya. Mas, kamu sakit? Seketika Dewi memastikan keadaan dengan menyentuh kening Karno. Diempasnya tangan Dewi pelan. Karno lantas mengutarakan apa yang baru didengarnya. Aku ingin ikhtiar, Wi. Mendengar itu, Dewi masih tak paham. Ia menatap Karno seolah bertanya, ikhtiar apa mas? Digenggamnya jemari Dewi. Karno lantas melanjutkan niatnya. Kamu dukung aku kan? Dewi mengangguk meyakinkan. Ya asal terbaik untuk keluarga kita mas. Sejenak Dewi menjeda. Memangnya usaha apa mas? Tanyanya. Udah, yang penting kamu dukung dulu. Bagaimana Wi? Kamu setuju kan? Dewi diam. Ia tampak ragu dan tak bernyali melakukan apa yang diutarakan Karno. Aku tidak berani mas. Apa yang kamu takutkan? Aku tak ingin kehilanganmu. Setiap pesugihan akan memakan tumbal mas. Bagaimana jika kamu, aku, atau anak ini? Karno menggeleng. Tidak Wi, ini nyaris tanpa tumbal, ucap Karno, membuat sepasang mata Dewi menatap tajam ke arahnya.
Tanpa tumbal, Mas. Sebenarnya Karno masih tak yakin. Ia hanya menerka saja. Sebab saat mencuri dengar obrolan tetangganya, tadi tak dijelaskan ada tidaknya tumbal dalam pesugihan itu. Karno, ya, dalam jiwa lelaki itu sudah tertanam rasa ingin cepat kaya sejak mendengar obrolan dari ketiga tangganya. Itu yang membuatnya mau tak mau harus mencari lebih banyak informasi tentang misi yang akan dijalaninya. Tak mau ambil pusing. Paginya, Karno pun melangkahkan kakinya ke rumah Sidul. Berbagai obrolan basa-basi dibicarakan keduanya. Dari tentang bayi Karno yang akan lahir saat tidak ada pekerjaan, sampai bahasan tentang yang ingin diketahui Karno. Apalagi jika bukan pesugihan kain kafan perawan. Sebenarnya aku tidak begitu paham dengan pesugihan itu. Aku hanya mendengar itu dari sesepuh desa, termasuk bapakku. Karno mengangguk, sementara tatapan Sidul nyalang entah kemana. Dulu, zaman kita masih kecil, hidup desa dengan mata pencarian yang minim. Masyarakat di sini rata-rata kere. Kamu ingat nggak, Pak Suwadi? Sidul menjela, mengarahkan tatapannya pada Karno. Karno mengangguk. Suwadi Pos Resmil, ucapnya meminta kejelasan. Betul. Hanya dia satu-satunya orang yang paling kaya di sini. Jadi maksudmu, dia Pak Suwadi? Belum sempat Karno melanjutkan pertanyaannya, Sidul mengangguk. Menurut kabar burung seperti itu, tapi ya memang tidak ada bukti. Tetangga juga tidak ada yang mati sebagai tumbal. Anak-anak Pak Suwadi semuanya hidup jauh di luar kota dan tak pernah pulang. Panjang lebar laki berkulit hitam itu menceritakan tentang Pak Suwadi. Sementara Karno diam, mendengarkan cerita yang masih mengambang, belum membuatnya puas. Tidak begitu menakutkan menurut Kudul. Karno meraih cangkir berisi teh yang disediakan istri Sidul yang menyesapnya sedikit. Sidul melirik Karno. Mungkin tidak menakutkan, karena ceritanya baru separuh yang kamu dengar dariku. Lanjutannya nanti malam ya. Sidul terkekeh. Diraihnya cangkir berisi teh miliknya dan menyesapnya sedikit. Keduanya saling pandang. Karno dengan semua rasa ingin tahunya, dan Sidul dengan segala rasa santainya. Apa tidak sekarang aja, Dul? Mumpung aku tidak sibuk. Bukan untuk membicarakan hal yang mustahil bagi Sidul. Lagi pula, Karno hanya lelaki yang tak punya pekerjaan, yang menurut Sidul sedang mimpi untuk cepat kaya. Karno terlihat gusar. Menurutnya, tak ada untungnya berlama-lama di rumah Sidul jika obrolannya dilanjut nanti malam. Sudah sampai sini kamu, Sapa Heru yang baru datang setelah lewat pukul 9 malam. Iya nih, dari jam 8, gerutunya. Jam 8 wis tekan kene. HP apa awakmu? Kelakar Heru, heran dengan Karno yang terlalu terburu-buru berangkat jaga. Karno menanggapinya dengan mengangkat kedua bahu. Kalian dengar itu? Tanya Sidul sembari memasang telinga, mengamati sumber suara rintian yang samar didengarnya. Heru menggeleng, tapi ia ikut mencoba mencari sumber suara yang dimaksud Sidul. Suara orang merintih, itu yang didengar oleh Karno dan Heru. Siapa jam segini menangis? Ucap Heru membenarkan apa yang didengar benar suara tangisan. Kok koyo suarane? Sidul tak meneruskan ucapannya. Ia lebih memilih kembali mengingat-ingat suara seseorang yang sepertinya ia kenal. Siapa? Tanya Heru dan Karno serentak. Karno dan Heru saling pandang. Lalu dirasakan oleh mereka bulu kuduk yang meremang seketika, hawa yang berubah dingin, dan suasana yang makin sunyi. Aduh, perasaanku jadi gak enak, gumam Sidul. Matanya memutar
ke sekeliling tempat. "Kamu kenal sama pemilik suara tadi?" tanya Karno. Heru menggeleng. Lalu dua orang meninggalkan tatapan tetap ke arah Sidul. "Apa?" tanya Sidul. "Kamu tahu siapa pemilik suara itu kan?" Heru menyelidik. Aku baru ingat kalau tadi itu jalan di dekat makam." Gelas yang kini kosong diletakkan kembali oleh Sidul. Iku mau suarane." Ragu, Sidul tak ingin terburuk sangka pada seseorang. Namun Karno dan Heru tetap menunjuk agar Sidul berterus terang. "Alah, kamu ini gak niat cerita. Kita sudah penasaran pengen tahu siapa yang malam-malam begini nangis. Malah maju mundur gak selesai-selesai." Heru kesal. Ia lantas menyalakan rokok dan mengisapnya sebagai penetral rasa was-was yang baru saja dialaminya. Karno menyerah. Ia tak lagi antusias untuk melanjutkan rasa penasarannya dan lebih memilih menikmati cemilan yang tersisa di atas tikar puskamling. Namun kini, lelaki berkulit hitam yang biasa dipanggil Sidul itu terdiam. Benaknya berkecamuk antara yakin si pemilik suara itu apakah benar orang yang ia kenal. Yang jelas, Sidul ingat betul bahwa Roimin, anak Pak Suhadi, yang suaranya mirip dengan seseorang yang menangis di dekat makam itu, yang baru saja dimakamkan sore tadi. "Itu koyok suarane Roimin," celetuk Sidul. Karno dan Heru melotot kaget ke arah Sidul. "Roimin?" Kejadian tadi pagi, suara ambulan terdengar nyaring, tapi memilukan siapa saja yang mendengar. Mobil itu menyisir jalan kampung. Tugu Badung diiringi tatapan ingin tahu para tetangga yang berjejer di pelataran rumah. Mobil itu melaju pelan melewati barisan warga, semakin pelan dan berhenti di depan sebuah rumah. Tanda tanya di benak para warga semakin besar ketika tahu bahwa ambulan itu ternyata mematikan mesinnya yang menderu tepat di pelataran rumah Pak Suhadi. "Siapa yang meninggal? Ada yang sakit?" tanya Minah pada Janti. Tanya mereka berdua bukan tanpa alasan, sebab keduanya ingat betul tadi pagi Busiem, istri Pak Suhadi, masih belanja sayur seperti biasa dengan wajah tak menunjukkan kesedihan atau duka apapun. Aneh bukan? Jika siang ini ada berita duka, tapi tak satu pun tetangga dekatnya diberitahu. Janti hanya menjawab dengan gelengan pada Minah, tanda dirinya sama-sama tidak tahu. Busiem dengan segala raut kesedihan di wajahnya, dan Pak Suhadi dengan wajah dingin misteriusnya. Ya, wajah misterius, seperti kejadian yang sudah-sudah. Setiap kali berita kematian datang dari orang-orang dekatnya, Pak Suhadi, lelaki bertubuh kurus itu, tak pernah menampakkan raut wajah kesedihan sedikit pun. Mungkin karena tak ingin larut dalam kesedihan, atau ada sesuatu yang membuatnya tak pernah tampak bersedih. Entahlah. Suami istri itu mendekat mobil ambulan. Lalu salah seorang petugas berpakaian khas rumah sakit terlihat menghampiri dan berbicara pada Pak Suhadi dengan ucapan yang sama sekali tak bisa didengar oleh orang lain, seperti bergumam. Warga yang ingin tahu mulai lebih dekat mengelilingi Pak Suhadi, Busiem, dan para petugas beserta mobil ambulan itu, dengan harapan rasa penasaran mereka segera terjawab. Beberapa saat kemudian, "Rohimin, ya Allah!" teriak Busiem histeris. Tubuhnya mendadak lemas, lalu menggelapar, tak sadarkan diri. Bu!" Warga yang menyaksikan ikut panik dan membantu memapah tubuh lemas Busiem masuk ke rumahnya. "Rohimin!" bisik tetangga pada tetangga yang lain. Mereka saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya. Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa penyebab kematian Rohimin. Ada yang berpendapat
Roimin kena serangan jantung. Roimin bunuh diri. Bahkan ada yang berpendapat Roimin dibawa demit pesugihan peliharaan Pak Suhadi, bapaknya. Bu Siem harus rela kehilangan anak yang tinggal semata wayang setelah berulang kali kehilangan 3 orang anak yang lain. Ya, 3 orang anak. Sri anak sulungnya meninggal saat baru saja menikah. Hingga kini tak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawa. Shirin anak keduanya meninggal karena serangan jantung. Setidaknya itu yang dikatakan dokter yang menangani kematian Shirin. Darto, anak nomor 3 yang selalu menjadi kebanggaan suaminya itu, meninggal saat sedang mengatur pekerjaan tandur di sawah. Dan kini Roimin, petugas rumah sakit yang tadi siang mengantarkan Roimin dengan ambulan, mengatakan Roimin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bu Siem jelas tahu betul apa yang menjadi penyebab anaknya nekat melakukan perbuatan itu. Kok bisa awakmu ngene lele? Ratapan kesedihan Bu Siem di depan jenazah Roimin sangat menyayat hati. Dipandangnya wajah tanpa nyawa di hadapannya. Iring-iringan pengantar jenazah Roimin sudah sampai area pemakaman. Begitupun Ayar, Sidul, dan Kosim yang telah selesai menggali tanah. Ini tempatnya Roimin? Tanya Pak Lebih, orang yang percaya warga untuk mengatur pemakaman. Betul, monggo. Jawab Ayar seraya menyingkirkan tubuhnya agar tidak menghalangi para warga yang akan meletakkan keranda di sisi sebelah lubang makam. Lanjut dengan obrolan di pos kambling. Apa kalian tidak ikut melayat? Tanya Sidul dengan mata sedikit melotot menatap pergantian pada rekannya. Heru dan Karno saling tatap, lalu menggeleng serentak. Oh, dasar. Lah pada kemana? Tanya Sidul mencari kejelasan. Enggak, tadi pagi aku sibuk. Aku pun menggeleng. Jadi, pas ambulan mayat Roimin dibawa pulang, kalian juga enggak tahu? Enggak, ucap Karno dan Heru. Wis, ketinggalan berita kali ini. Karno dan Heru saling pandang, merasa apa yang diucapkan Sidul benar. Ketinggalan berita. Memangnya meninggal kenapa dia? Tanya Karno sedikit penasaran. Sidul hanya menatap Karno. Di lain tempat, cangkir itu diletakkan oleh Bu Siem untuk suaminya. Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi, hening. Sesekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tatapan asal tidak menatap Bu Siem yang dari semalam meminta kejelasan dikirim atau tidak uang permintaan Roimin itu. Pak, Bu Siem membuka percakapan, wajahnya sendu. Sebab semalam ia terus memikirkan kematian anaknya sambil berderai air mata. Bapak jujur, apa bapak jadi kirim uang itu untuk Rohim? Tanya wanita itu. Wajahnya sedikit kesal karena tak kunjung mendapat jawaban. Suhadi diam, entah apa yang dipikirkan laki tua itu. Apa susahnya jujur untuk membuat hati istrinya lega? Diam, pusing aku. Bukan iba, si tua bangka itu justru membentak istrinya. Pak, apa benar yang diucapkan tetangga-tetangga tentang pesugihan itu? Pesugihan yang bapak lakukan merenggut semua nyawa anak-anak kita untuk dijadikan tumbal. Mata Bu Siem membulat, menatap Suhadi seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya. Suhadi diam untuk beberapa detik, menyisakan isak Bu Siem yang semakin kerap. Tega kamu, Pak, tega. Bu Siem bangkit, mencakar tubuh Suhadi sekenanya. Bu, diam Bu. Sekuat tenaga Suhadi mencegah istrinya melakukan hal kasar itu. Lalu menuntunnya ke sebuah kursi. Suhadi menggeleng, penuh kesal. Tapi lagi-lagi rasa bersalah itu
ia tepis dengan segera memasang wajah dingin. "Kenapa Bapak tega korbankan anak-anak?" Kesal, Siem kembali mendesak. Suhadi tak bisa mengalah. Dadanya bergemuruh. Seiring raungan, Siem yang makin menjadi-jadi. Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Suhadi yang datang ke dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Dukun itu berkata, "Kamu sudah siap melakukan pesugihan. Berarti kamu harus siap menerima risikonya. Anak dan istrimu akan jadi tumbal." Angin yang berembus kencang membawa ingatan Suhadi pada peristiwa yang membuat anaknya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Si tua bangka menunduk, merasai matanya yang mulai berkaca-kaca itu, lalu merenung. Malam itu, di mana Rohimin meminta pinjaman sebesar 10 juta lewat telepon, Suhadi marah. Kemarahan yang diartikan oleh istri anaknya sebagai bentuk kegigiran. Dengan cepat Suhadi memukul-mukul kepalanya, seolah rasa sakit tak lagi ia miliki. Sebab ingatan demi ingatan muncul di benaknya, membuat cairan bening meluncur deras dari air mata tuanya. Sungguh, kali ini Suhadi tak bisa menahan lagi kesedihan yang biasa ia sembunyikan di balik wajah dingin dan angkuh miliknya. Sri, lirih. Bibir itu menyebut nama anak gadisnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Memori berputar di kepala Suhadi saat Sri datang meminta restu untuk menikah dengan kekasih hatinya. "Pak, aku dan Mas Pramadi mau menikah." Dengan sumringah, Sri mengutarakan keinginannya. "Tapi, kamu kan belum kerja, Sri," Suhadi menegaskan. Sri menatap kecewa ke arah Suhadi, lalu menunduk lesu. Melihat hal itu, Siem menghampiri Sri, merangkul, dan mengelus pundak anak gadisnya itu. "Bapak, apa bedanya Sri udah kerja dan belum? Lagi pula, Bapak ini uangnya banyak. Buat apa toh?" Siem membujuk, sementara Sri mengangguk, seolah membenarkan ucapan ibunya. "Bu, masalahnya bukan itu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah ya harus kerja dulu, biar tahu rasanya mandiri," jelas Suhadi. Emang dasare sampean kui pelit," gerutu Siem seraya berlalu dari hadapan Suhadi membawa Sri ke dalam kamarnya. Suhadi menggeleng, mengelus dada dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mulai sadar bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal. "Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri?" lirih Suhadi bertanya sendiri. Malam berlalu. Mata tua Suhadi menatap istri yang terlelap di atas busa empuk dalam kamar itu, mengelus perlahan rambut Siem dan mengecup dahi Siem lembut penuh cinta. Pikiran Suhadi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Lagi, Suhadi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya ia berikan untuk pembagian Sri di hari pernikahannya, sekaligus hari terakhir bagi Sri hidup di dunia. "Sri, ngopo nduk?" Siem tergopoh-gopoh menuju Sri yang terlihat sesak nafas di singgasana pengantin. Sementara Pramadi menatap bingung keadaan wanita yang baru sah baginya. Tamu undangan beramburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu untuk memastikan keadaan Sri. Sementara Suhadi, ia diam, duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri, di mana yang Suhadi lihat adalah dua makhluk hitam yang dulu datang saat ritual laknat bersama Nyi Shiro, sedang memaksa Sri untuk ikut bersama mereka. Suhadi menunduk sejenak, dan benar, Sri menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. "Sri!" Suhadi bangkit, lalu dengan sedikit berlari menghampiri Sri yang telah mati. Suasana pesta pengantin yang mewah berubah menjadi suasana duka yang menyedihkan. Tangan Suhadi menggesek udara di depan leher, seakan menggoroknya. Siem mengernyit, tak tahu maksud omongan Suhadi. Pelan, wanita itu mengusap bulir yang jatuh dari kelopak matanya, lalu beranjak ke kamar seakan pasrah
bahwa keluhannya tak berarti apa-apa bagi sang suami. Tak berselang lama, apa yang diucapkan Suhadi pun terjadi. Dua makhluk hitam datang menghampiri Siem yang sedang tidur. Dengan mata kepalanya sendiri, Suhadi menatap dua makhluk itu mencekik leher istrinya. "Kalian mau apa? Nggak cukup anak-anakku yang jadi tumbal?" Manusia bodoh, tepati janjimu." Dengan tragisnya, Siem meninggal di tangan dua makhluk itu. Setelah Siem benar-benar sudah tak bernyawa. "Hahaha, musnah kau manusia." Sementara Suhadi kembali menikmati kopi hitam favoritnya di depan raga tanpa nyawa. Lelaki tua itu menatap nyelang pada tubuh yang biasa menemaninya selama hampir 50 tahun. Matanya sayu, tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang tiap kali bergejolak. Tapi apa daya, untuk mengelak atau menolak, ia menunduk. Sesekali baunya terguncang seperti terisak-isak, lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya. "Jangan," lirinya, lalu kembali terisak. "Pak," lelaki tua itu tetap duduk tak bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya disebut. "Pak." Suara itu makin sekarat. Tak ada siapa yang mendengar kecuali lelaki tua itu. Kini mata tuanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di ketua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkram. "Bu," lirinya tanpa jawaban. Si pemilik suara jeritan sudah diam untuk selama-lamanya. "Pak Suhadi, permisi," seru Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertemu ke rumah Suhadi. "Pak, permisi, kulon won," ucap Janti sekali lagi. Tak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah, Janti akhirnya nekat masuk, meski dengan langkah ragu-ragu. "Permisi," lirinya lagi. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki. Namun tetap sepi. Ia kembali melangkah masuk ke rumah Suhadi lebih dalam, berharap mendapati si tuan rumah ada di sana. Tak butuh waktu lama, Janti akhirnya menemukan Pak Suhadi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya terbuka lebar. "Pak," sapa Janti pada sosok Suhadi yang tengah tertunduk di lantai kamar, samping tempat tidurnya. Namun seakan tak mendengar sapaan, Suhadi diam, dengan matanya menatap dekat tubuh istrinya yang berbaring di atas tempat tidur itu. Janti mendekat, ingin mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Suhadi. Tapi, "Astagfirullahaladzim." Janti tersentak mundur. Ia kaget ketika melihat Bu Siem yang ternyata tidak sedang tidur. Bu Siem tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan kedua bola mata yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Janti mengeluarkan seluruh isi perutnya. "Pak, iku kenapa Bu Siem?" tanyanya. Ia takut luar biasa. Sementara Suhadi hanya diam. Matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. "Aduh, gimana ini?" Bingung dan panik, akhirnya Janti memilih keluar untuk mencari bantuan. "Tolong! Tolong!" Janti berlari ke kerumunan ibu-ibu yang tengah asik belanja ke tukang warung, sambil mulutnya berteriak minta tolong. Kenapa? Ada apa?" Pertanyaan demi pertanyaan terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung merangkul pundak Janti, sebab Janti mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. "Iku," jemari Janti mengarah pada rumah Pak Suhadi. "Kenapa?" tanya seorang ibu-ibu yang tak tahu maksud Yu Janti. "Yu Siem," tutur Janti lagi dengan napas terengah-engah. "Iya, kenapa?" Warga yang mendengar mendadak tak sabar ingin segera tahu informasi
yang akan Janti sampaikan. "Yusiem mati," tegas Janti. "Siapa yang mati?" ucap salah seorang ibu-ibu lagi. "Ibu Siem mati?" tanya ibu-ibu yang lain. Janti mengangguk. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," serentak. Ibu-ibu seketika panik. Mereka langsung membagi tugas. Beberapa membantu Janti dan yang lain menuju rumah Pak Suhadi. "Kok gak ada yang tahu kalau Bu Siem meninggal?" Janti menggeleng lemah, sebab di kepalanya masih terbayang raut Bu Siem yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. "Pak, sebaiknya Bu Siem segera diurus jenazahnya. Kasihan," ucap Bu Lebe, seorang ahli pengurus jenazah pada Pak Suhadi. Suhadi mengangguk. Perlahan ia menyingkir, memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebe yang akan mengurus jenazah Siem. Beberapa tetangga masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebe mengangkat jenazah Bu Siem ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Bu Siem, berdiri sosok mengerikan, hitam, besar, dan kedua bola matanya merah. "Astagfirullahaladzim," Bu Lebe beristighfar, sebab hanya beliau yang melihat makhluk itu di sana. "Ada apa, Bu?" tanya seorang tetangga. Bu Lebe tersenyum, lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaan. "Ayo hati-hati, kamu sebelah sana, kamu sana ya," pinta Bu Lebe pada tetangga yang siap membantunya. Makhluk hitam itu diam di sana dengan mata tampak bengis menatap Bu Lebe. Seketika hawa panas menyeruak, tangan Bu Lebe bergetar. Ia ragu untuk menyentuh tubuh Bu Siem, tapi tugasnya sebagai juru jenazah jelas tak bisa disepelekan. Sesekali Bu Lebe melirik makhluk itu, takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindah jenazah Bu Siem. "Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini. Pergilah." Meski lirih, Bu Lebe bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu segera pergi. Benar, Bu Lebe melirik ke arah makhluk itu untuk memastikan masih atau sudah tidak ada di sana. Dan ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana. Bu Lebe mengembuskan napas lega. Beliau dan beberapa tetangga siap melakukan tugasnya. Perlahan, tubuh Bu Siem dipindah ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan warga yang membantu. Tetangga yang berbelasungkawa, bergegas gotong royong. Ada yang membaca surat Yasin dan hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang meninggal. "Apa ini jadi akhir cerita Pak Suhadi, Dul?" tanya Karno mencari kejelasan. "Belum tentu. Apalagi, bukankah sudah tak ada lagi keluarga? Tinggal dia sebatang kara. Lantas, apa yang mau dijadikan tumbal lagi untuk pesugihannya? Nyawanya." Karno mendelik. Ia lupa bahwa Suhadi masih memiliki nyawa yang pasti jadi sasaran berikutnya. Asap rokok beramburan di udara. Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara Karno diam. Beberapa kali ia menelan saliva, membayangkan akhir hidup Suhadi yang kini sebatang kara. "Masih ingin muja kamu, no?" tanya Sidul. "Melihat akhirnya seperti itu, aku sih ogah," timpal Leru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Suhadi, kini bimbang. Banyak pertimbangan yang tampaknya telah membuat nyalinya menciut. Lebih baik daripada mengambil jalan sesat untuk menghidupi keluarga. Lebih baik hidup seperti ini, Dul. Ya enggak?" ucap Karno. "Betul itu," Heru setuju. Sidul mengangguk. "Memang lebih baik hidup seperti ini, apa adanya. Yang penting anak istri sehat. Walaupun ya, untuk pembagian mereka kita harus berjuang penuh, banting tulang," tegasnya. Kadang seorang baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib
dari tindakan yang diambilnya. Maka betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Tiba-tiba jerit seorang tetangga, kaget menatap Suhadi. Astagfirullah Suhadi, ada orang lewat dikagetin. Gila kamu ya? Ya, Suhadi mengageti siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Entah apa yang ada di dalam pikiran lelaki tua itu saat ini. Suhadi berperilaku seperti orang tak waras semenjak kepergian istrinya. Mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang menggumam seperti tengah berbicara dengan seseorang, padahal posisinya sedang sendiri. Rumah mewah yang dulu tampak begitu megah, rapi dan indah, kini bak gudang tua tak berpenghuni, kotor dan ditempati tikus. Suhadi tak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Untuk keperluan sehari-hari seperti makan, disediakan oleh siapa saja warga yang iba kepada keadaannya kini. Sedangkan untuk mandi dan pakaian, entahlah, Suhadi hampir tak pernah mengganti bajunya seperti pagi ini. Sidul sebenarnya bukan tetangga dekat, namun melihat Suhadi yang tekil dan tampak kusut. Rambut gondrong Suhadi bahkan hampir gimbal karena tak pernah keramas, membuat Sidul ingin memangkas rambut itu agar terlihat lebih rapi, meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Suhadi. Itulah Suhadi, si mantan pelaku pesugihan. Karno yang sedikit lagi ingin melakukan pesugihan seperti Suhadi. Setelah mendengar dari cerita Sidul, akhirnya Karno memutuskan kembali ke jalan yang benar. Begitulah akhir ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.